Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnur Aziza dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang kesehatan masyarakat. Apa sih kesehatan masyarakat itu? Nah, jadi kesehatan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari tentang peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat dengan cara pengorganisasian di masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat, kita juga akan dibekali dengan basic skill yang biasa disebut dengan miracle. Apa sih miracle itu? Nah, miracle sendiri merupakan singkatan dari M adalah manager, I innovation yang artinya pembaharuan, R adalah research artinya peneliti, apprentice mampu bekerja dalam tim atau mampu bekerja dengan cepat, komunitarian merakyat, leader artinya pemimpin, dan yang terakhir ada education yang artinya pendidik. Di kesehatan masyarakat, kita fokus pada upaya preventif dan promotif. Apa sih preventif? Nah, preventif itu maksudnya pencegahan. Nah, artinya kita akan belajar bagaimana sih supaya masyarakat yang sehat dan gak menjadi sakit. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai besaran distribusi penyakit di suatu wilayah. Lalu menganalisa dampak lingkungan pada kesehatan masyarakat, melihat faktor kesehatan dan keselamatan kerja, serta mempelajari ilmu gizi kesehatan masyarakat dan administrasi kebijakan kesehatan. Dan kami pun melakukan penyuluhan tentang kesehatan. Sekian informasi yang dapat saya berikan tentang kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ulfia Fijriani dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran pekerja sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, selama masa pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang kemudian berdampak pada segala aktivitas dan pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Mungkin di sini masih sebagian teman-teman yang mengetahui bahwa profesi pekerja sosial itu sudah ada sejak Departemen Sosial di Indonesia didirikan. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah peran apa saja sih yang dilakukan pekerja sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, dan bagaimana cara mengakses layanan pekerja sosial untuk mengatasi masalah selama masa pandemi ini. Nah, yang pertama, mereka memberikan layanan dukungan psikososial online oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional di Indonesia. Yang kedua, mereka memberikan psychoeducation tentang COVID-19 kepada masyarakat. Yang ketiga, mereka ikut serta dalam pendistribusian kebutuhan masyarakat, terutama disampaikan kepada mereka yang rentan. Yang keempat, mereka ikut serta dalam pendistribusian medis di rumah sakit. Dan yang terakhir, yang kelima, mereka memberikan pengetahuan kapasitas kepada para pekerja sosial di seluruh Indonesia yang bekerja di berbagai setting private maupun publik untuk memperkuat landasan praktik kerja selama masa pandemi COVID-19. Nah, itu tadi informasi seputar peran pekerja sosial selama COVID-19 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Hidayat dari kelompok 11 KKN Online UMJ. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar anak tidak mudah bosan di rumah selama masa pandemi. Yang pertama yaitu menyediakan atau membelikan mainan yang dapat dimainkan di dalam rumah, seperti permainan congklak, permainan puzzle, ular tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, ajak anak untuk melakukan aktivitas di rumah. Contohnya seperti menyapu, mencuci piring, dan membantu memasak. Selain mengajarkan hal baru kepada anak, aktivitas di rumah juga melatih anak untuk melakukan kebiasaan baik. Ingat ya, aktivitas yang dilakukan disesuaikan dengan usia anak, jangan berlebihan agar anak tidak kelelahan. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk membuat karya seperti menggambar, mewarnai, membuat
kerajinan tangan dari kertas origami. Terus yang keempat itu ajak anak untuk berolahraga agar anak tetap sehat, kuat, dan bugar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membantu anak untuk tetap berhubungan sosial, yaitu dengan melalui media sosial dengan melakukan video call kepada keluarga atau saudara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tips-tips ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Lisdianti, mahasiswi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan memaparkan sedikit mengenai pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Perubahan yang terjadi di dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 sangat dirasakan hingga saat ini. Hanya dalam waktu hitungan bulan, mau tidak mau, Kemendikbud harus mengubah arah kebijakannya guna membantu kegiatan belajar mengajar yang efektif walaupun hanya di rumah. Lalu, karena harus diubah arah pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar, maka dari belajar di masa pandemi COVID-19 ini, terdapat dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, menurunnya minat belajar siswa. Mengapa demikian? Yaitu, siswa terkadang tidak sepenuhnya paham atau mengerti materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi, sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh seharusnya menggunakan media ataupun metode serta pendekatan yang efektif agar pembelajaran lebih bermakna dan juga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Walaupun kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah, tetapi tidak akan mengurangi hal apapun yang biasa dilakukan di sekolah saat kegiatan belajar tatap muka langsung. Yang kedua, praktikum mengenai suatu materi, yang artinya ada beberapa mata pelajaran yang diujikan dan bahkan dilakukan pelatihan agar siswa atau peserta didik memahami secara penuh materi apa yang sedang dipelajarinya. Pada masa COVID-19 saat ini, praktikum atau kegiatan tersebut terhambat. Artinya, siswa tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk materi tersebut. Jadi, solusinya untuk tenaga pendidik atau guru melakukan sebuah contoh ataupun mempraktekannya agar siswa juga dapat melakukannya di rumah. Lalu setelah itu melakukan dokumentasi agar guru mengetahui sejauh mana siswa paham akan praktek yang dicontohkan guru dan juga memahami materi yang sedang diajari atau dipelajari. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana saat belajar di rumah. Kegiatan pembelajaran di tengah masa pandemi COVID-19 ini dibutuhkan jaringan internet. Tetapi, ada beberapa kendala yang dihadapi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu kurang memadainya jaringan internet. Hal ini disebabkan karena peserta didik atau siswa berada di suatu wilayah terpencil atau bahkan kesulitan untuk membeli paket data untuk memiliki jaringan internet. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sabilillah. Saya dari Fakultas Hukum. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bahayanya berita hoaks di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya di sini akan menjelaskan lebih dahulu apa itu hoaks. Hoaks adalah merupakan berita bohong yang merugikan orang lain dan disebabkan informasi tersebut dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Dan dari sinilah sesungguhnya kaum pelajar Indonesia untuk tidak mudah tergiring oleh opini yang berada di media sosial. Tidak mudah percaya
dengan apa yang diperbincangkan di masyarakat, sebab kaum terpelajar ini memiliki sikap kritis dalam melihat setiap persoalan yang terjadi di sekelilingnya. Di sini saya akan memberikan tips agar tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax, yaitu pertama, bijaklah dalam memanfaatkan internet. Gunakan internet secukupnya saja. Dan melihat bagaimana media sosial saat ini menjadi ladang suburnya tumbuhnya hoax, maka untuk mencegah peluang besar kita terpengaruh, sebaiknya mengatasi dengan kegiatan yang lebih positif seperti membaca buku dan sebagainya. Yang kedua adalah membudayakan membaca dengan baik dan benar, agar kita tidak mendapatkan intisari dari sebuah berita tersebut. Maka kita dituntut untuk memahami keseluruhan teks tersebut. Yang ketiga adalah jangan menyebarkan luas konten hoax. Jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan. Pasal 330 KUHP sudah menjelaskan, di situ menyatakan seorang ayah tidak bisa menarik paksa anaknya yang sudah diberikan kekuasaannya oleh undang-undang. Saya Nur Hafizah, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ Konsentrasi Public Relations. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai media relations. Media relations merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh seorang public relations dalam sebuah instansi. Tujuan utama media relations adalah membangun citra positif atau image building sebagai tugas utama public relations. Media relations dilakukan guna memperoleh publisitas, pemberitaan, atau liputan media seluas mungkin. Bentuk media relations paling populer adalah siaran pers atau press release dan konferensi pers atau press conference. Umumnya, keberhasilan dan popularitas seorang tokoh atau sebuah instansi atau organisasi dicapai berkat keberhasilannya membangun hubungan baik dengan media. Dengan terjalinnya hubungan baik itu, media potensial senantiasa mempublikasikan setiap kegiatannya yang positif dan berhati-hati dalam pemberitaan yang negatif. Menurut Al dan Laura Ries dalam buku The Fall of Advertising and the Rise of PR, untuk dapat memenangi kompetisi atau satu-satunya cara untuk mengalahkan kompetitor adalah dengan cara memenangkan pertempuran di media massa. Media relations wajib dilakukan oleh seorang public relations sebuah lembaga agar berdampak pada meningkatnya brand image atau popularitas. Selanjutnya, teman saya Abiyu akan menjelaskan mengenai fungsi media relations dan jenis-jenis PR writing. Melanjutkan pembahasan dari Hafizah yang sebelumnya membahas tentang pengertian media relation. Yang poin pertama yaitu fungsi media relation. Yang pertama adalah meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan point of selling dari produk atau jasa. Yang keempat, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Yang kelima, meningkatkan relasi dari beragam publik, seperti terhadap lembaga pemerintahan, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan, maupun individu. Yang kedua, ada penulisan humas atau PR writing. Ada 5 poin. Yang pertama, press release, informasi tertulis atau naskah berita. Yang kedua, future, karangan khas. Yang ketiga ada artikel, naskah opini. Yang keempat ada advertorial atau pariwara atau iklan berupa berita, future atau artikel. Yang kelima ada surat pembaca, misalnya pemberian hak jawab. Tiga ada jenis-jenis media relation. Yang pertama press conference, menggunakan wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah disiapkan, press kit atau media kit. Yang kedua press briefing, jumpa pers, menyampaikan informasi dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga ada special event, kegiatan khusus yang melibatkan media, misalnya menjadi sponsor lomba penulisan jurnalistik. Yang keempat ada media visit atau kunjungan media, berkunjung ke kantor media. Yang kelima ada undangan peliputan, mengundang wartawan untuk meliput acara. Yang keenam ada press gathering, mengundang media untuk berkumpul secara informal, misalnya jamuan makan malam. Yang ketujuh ada press luncheon, jamuan makan siang. Yang kedelapan ada maintenance lobby, misalnya minum kopi bersama atau nonton bareng.
Yang ke-9 ada press tour, mengajak wartawan berkunjung ke suatu tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizah tentang tata cara membuat press conference yang baik. Yuk disimak. Tips konferensi pers yang baik. Yang pertama, tentukan isu bernilai berita. Kemudian, tetapkan juru bicara. Siapkan media kit atau press kit termasuk press release. Siapkan sarana presentasi, misalnya LCD proyektor. Kemudian susun daftar undangan dan yang terakhir tentukan waktu dan tempat. Kemudian tips siaran pers. Yang pertama, siaran pers dengan format berita setengah jadi. Yang kedua, berpedoman pada rumus berita 5W+1H. Yang ketiga, gunakan gaya penulisan jurnalistik atau bahasa jurnalistik. Yang keempat, ringkas, tidak lebih dari 1 halaman. Dan yang terakhir, cantumkan nomor telepon dan nama yang bisa dikonfirmasi atau diwawancara. Demikian materi mengenai media relation yang dapat saya dan Abiu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Muhammad Dandi dari kelompok 11 KKN Online UMJ Jakarta 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang advertising. Advertising merupakan suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Advertising juga adalah suatu usaha yang bergerak di bidang periklanan. Advertising tidak bisa lepas dari yang namanya ide, karena untuk membuat iklan membutuhkan ide yang bagus dan kreatif. Advertising pun menyediakan jasa untuk membuat konsep, percetakan maupun penempatan iklan. Hal ini tergantung jenis usaha dari advertising, karena seiring berkembangnya dunia usaha atau bisnis, advertising dapat menjadi alternatif bagi usaha. Karena hampir semua perusahaan yang akan menjual produk ataupun jasanya membutuhkan advertising. Adapun beberapa tujuan utama dari kegiatan advertising atau periklanan, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyadarkan para konsumen sekaligus memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa suka pada diri konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketiga, untuk meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditujukan dalam iklan sekaligus menggerakkan konsumen untuk berusaha memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang dijual perusahaan. Lalu, adapun beberapa fungsi utama dari kegiatan advertising, yaitu satu, sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai pembagi beban biaya. Yang keempat, sumber dana media. Yang kelima, identitas produsen. Yang keenam, sarana kontrol. Lalu adapun ciri-ciri advertising. Yang satu itu mengkomunikasikan tema. Yang kedua, bersifat jangka panjang. Yang ketiga, membangun citra. Yang keempat, membedakan diri. Yang kelima, memberi nilai. Lalu adapun syarat advertising yang baik, memenuhi kriteria rumus yang disebutkan AIDCA. Rumus itu merupakan singkatan dari elemen-elemen, yaitu 1. Attention ataupun perhatian, 2. Interest ataupun minat, 3. Desire ataupun kebutuhan, 4. Conviction ataupun keinginan, 5. Action yaitu tindakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairunisa dari program studi administrasi publik. Sebenarnya ada banyak hal yang kita pelajari di program studi administrasi publik ini. Tapi kali ini, saya akan memfokuskan pembahasan mengenai pelayanan publik. Definisi pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagungan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari pernyataan ini dapat ditegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik bertanggung jawab memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya, sehingga pemerintah berinisiasi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi jika kita melihat pemberitaan di media belakangan ini, banyak sekali pemberitaan mengenai distribusi bantuan sosial yang tidak merata. Bahkan sampai ada warga yang membakar kantor desanya loh. Tapi sebenarnya, pemerintah menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa tidak menerima hak bantuan ekonomi, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan protes sampai harus membakar kantor desanya tersebut. Jadi sebenarnya, bagaimana sih tata cara pengaduan yang benar bagi masyarakat yang merasa tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah? Terkait pengaduan bantuan sosial, kita bisa mengajukan laporan melalui layanan pengaduan bansos Kementerian Sosial melalui kontak report. Atau kita juga bisa mengajukan laporan pengaduan melalui situs website lapor.go.id, di mana setiap laporan pengaduan yang masuk melalui website ini akan langsung didisposisikan kepada pejabat penghubung maksimal 1 hari kerja sejak pengaduan diterima, dan akan ditindaklanjuti maksimal 2 hari kerja sejak laporan pengaduan diterima oleh pejabat penghubung. Berikut tata cara mengajukan laporan pengaduan melalui website atau aplikasi lapor.go.id. Sekian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sakila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu saya mengenai media literasi tentang ilmu pertanian, khususnya pada bidang teknologi pasca panen, yang berjudul pemberian pewarna pada bunga potong. Ilmu pertanian itu sangatlah luas, tidak hanya ilmu bercocok tanam saja, melainkan pada pemberian bunga potong itu adalah salah satunya. Bunga potong adalah sebutan untuk tanaman hias yang ditanam untuk diambil bunga atau tangkainya. Bunga potong adalah bunga yang dimanfaatkan untuk bahan rangkaian bunga untuk berbagai keperluan dalam daur hidup manusia, mulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Oleh sebab itu, apabila dilihat dari fungsinya, maka bunga dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi yang sangat banyak sekali. Hasil rangkaian yang terpadu antara warna dan jenis bunganya yang tertara menarik menjadi simbol pernyataan dan ungkapan perasaan kita sebagai yang memiliki bunga tersebut. Namun sebenarnya masih banyak lagi manfaat dan kegunaannya pada masa sekarang ini, seperti hiasan meja, vas bunga, dan lain-lain. Produk bunga potong berupa bunga kisaran, bunga sedap malam, bunga krisan, anggrek mawar, dan sebagainya. Nah, ini kita buat bagaimana caranya mempadukan warna bunga aslinya dan bunga dengan campuran larutan yang sudah kita gunakan nanti. Cekidot. Perlakuan hari ke-4 dan hari ke-7 menandakan bahwa bunga tersebut mengalami perubahan warna per larutan yang kita kasih. Bisa dicoba di rumah. Dengan perlakuan-perlakuan tersebut sangat mudah, bukan? Cara kita mempadukan warna antara bunga asli dan bunga warna yang asli dengan bunga warna yang kita buat sendiri. Nah, itu bisa dicoba tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salsabila Firdaus. Saya dari Hukum Keluarga FAI UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Hukum keluarga itu mencakup ahli waris tentang keluargaan, harta gunung gini, perceraian, pernikahan, maupun keharmonisan keluarga, dan perdata pun masuk tentang undang-undang negara, dan lain-lainnya. Jadi hukum keluarga itu seperti mencakup hukum umum dan hukum Islam dalam pelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianti. Saya dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi perbankan syariah. Yang pertama, itu pengertian tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam Fatwa DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan alamiah, serta tidak mengandung gharar, riba, maisir, serta objek yang haram. Jenis kegiatan usaha bank syariah ada dua. Yang pertama, penghimpun dana. Dalam menghimpun dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin semua pihak. Yang kedua, penyaluran dana. Bank syariah memberikan penyaluran dana dengan berbagai kegiatan. Pendidikan agama Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladia Mara, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan agama Islam, di mana pendidikan itu bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda Muslim, yang berdasarkan dengan kaidah Islam serta ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bergaul dengan teman yang mempunyai akhlak yang baik. Misalnya bisa dengan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum Islam, agar pengetahuannya bertambah semakin luas. Seperti yang kita tahu, Islam mempunyai tujuan untuk menanamkan jiwa-jiwa kemasyarakatan yang sangat penting dan berguna kelak ketika sudah berkeluarga. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan manusia untuk mencari tahu apa yang ada di sekelilingnya, serta mempelajari setiap perubahan melalui panca indera. Lalu melalui pendidikan dan pengajaran bisa berdampak pada akhlak yang baik. Maka untuk itu pentingnya pendidikan agama Islam bagi generasi muda ialah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menanamkan akhlakul karimah sebagai bekal menuju jalan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang mau dengan ikhlas belajar sesuai dengan ajaran Islam. Maka untuk itu sangat penting untuk kita memperdalam ajaran-ajaran agama Islam di pendidikan agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.